Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat Natal buat setiap kita. Biarlah Natal kali ini kita boleh kembali memaknai betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita manusia berdosa, sehingga Ia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama di Natal kali ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang dapat menolong, menguatkan kita untuk semakin mencintai Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur apabila hari ini kami kembali boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Kami bersyukur apabila dalam kesempatan ini kami kembali boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, di mana Engkau Allah yang begitu luar biasa, pencipta segala sesuatu, mau datang menjadi manusia di kandang yang hina untuk menebus setiap kami manusia yang berdosa. Biarlah renungan pada hari ini boleh kembali menguatkan kami, menolong kami untuk kami semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan waktu ke depan ini ke Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, renungan refleksi Gemah kita di Natal kali ini yaitu adalah nyanyian Bala Tentara Sorga yang diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Namun kita akan membacakannya di ayat 10 sampai ayat yang ke-14 saja, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara sekalian, ketika kita kembali merenungkan refleksi Gemah melalui tema hari ini, kita melihat bahwa para malaikat menunaikan sebuah nyanyian yang begitu luar biasa. Sebuah keharmonisan paduan suara ilahi yang menyatakan kemuliaan Allah. Saudara sekalian, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Itulah pujian malaikat saat Yesus Kristus dilahirkan. Sudah seharusnya segala sesuatu dalam alam semesta ini diabdikan untuk kemuliaan Allah. Itu tertulis dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Kelahiran Yesus Kristus pun mendatangkan kemuliaan Allah. Yang menarik, pesan yang disampaikan malaikat kepada para gembala ditujukan untuk manusia. Yang pertama yaitu adalah malaikat memberitakan kabar sukacita besar kepada manusia. Kita bisa melihat itu di ayat yang ke-10. Kedua, pada hari Natal telah lahir juru selamat bagi manusia, yakni Yesus Kristus di ayat yang ke-11. Ketiga, tanda bagi para gembala tentang kelahiran Yesus Kristus adalah seorang bayi yang dibendung dan terbaring di dalam palungan di ayat yang ke-12. Natal yang mendatangkan kemuliaan Allah, menyatakan kasih dan kepedulian Allah kepada manusia. Walaupun semua orang telah tercemar oleh dosa dan Allah sungguh-sungguh membenci dosa, namun karena kasih Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia yang mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus kita. Hal ini kita dapat lihat dalam Filipi 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sungguh sangat besar anugerah Allah tersebut. Saudara, bagian selanjutnya dari nyanyian malaikat memperlihatkan sudut pandang yang lain akan karya penebusan Yesus Kristus, yaitu memberi damai sejahtera dan shalom di bumi. Saudara sekalian, makna kata shalom adalah relasi yang harmonis antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan sesama, dan antara manusia dengan alam. Relasi holistik yang harmonis itu merupakan kondisi yang dikehendaki Allah sejak awal mula penciptaan yang dapat kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31. Bila kita cermati dengan baik, relasi yang harmonis dalam keutuhan seperti itu
tidak terjadi begitu saja saat kita percaya kepada Kristus. Sebagai contoh, dalam relasi dengan Allah, walaupun kita telah mengalami kelahiran baru, bisa saja kita menyembah Allah dengan setengah hati. Dalam relasi dengan sesama, biasanya manusia lebih mudah menyakiti perasaan orang yang terdekat dengan dirinya karena ia lebih berani bersikap apa adanya. Dalam relasi dengan alam, bukankah sampai hari ini manusia masih sering mengeksplorasi alam tanpa batas dan mencemari lingkungan dengan berbagai cara? Relasi yang harmonis tetap harus diusahakan oleh orang percaya. Damai sejahtera yang diberitakan malaikat menjelaskan bahwa damai sejahtera di bumi adalah di antara mereka yang berkenan kepadanya. Ada tanggung jawab dari pihak orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Anugerah Allah begitu besar, tetapi anugerah ini disertai dengan tanggung jawab dari pihak kita untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya damai sejahtera yang sejati itu dapat diwujudkan. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memupuk relasi yang harmonis dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam? Biarlah kiranya renungan Natal pada hari ini boleh menolong kita untuk sungguh-sungguh melihat kemuliaan Allah itu seharusnya dapat dinyatakan, dapat dirasakan oleh sesama kita, oleh alam, dan tentunya terhadap Allah itu sendiri. Biarlah kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang kembali mengingatkan kami betapa mulianya Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau Allah yang luar biasa itu mau menjadi manusia menyelamatkan setiap kami. Sungguh ya Tuhan, ketika kami merenungkan kasih-Mu yang begitu besar, kami sungguh-sungguh tidak dapat berkata-kata selain berterima kasih dan mengucap syukur oleh karena apa yang Kau perbuat itu melampaui pemikiran setiap kami. Engkau mau datang selamatkan setiap kami, dan Kau juga menyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, biarlah sungguh ketika kami boleh melihat kemuliaan Tuhan itu, tidak hanya melalui bibir mulut kami memuliakan Engkau, tapi biarlah Tuhan, kemuliaan-Mu itu boleh sungguh-sungguh dinyatakan di dalam relasi kami dengan sesama kami dan juga dengan alam ini kepada siapa saja, dan tentunya kepada Engkau sendiri, Juru Selamat kami. Kami serahkan Tuhan masing-masing kami ke dalam tangan-Mu, kiranya kami boleh senantiasa hidup dengan penuh kekaguman akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan sekali lagi, Merry Christmas bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.